Kamera roll, audio roll. Podcast Paksi Season 2 and action. 3, 2, 1. Hey, what's up? This is your host and we're broadcasting live from here in Podcast Paksi. Podcast yang enggak, podcast amat. Three, two, one. Hey, what's up? This is your host and we're broadcasting live from here in Podcast Paksi. Podcast yang enggak podcast amat. Oke, keren. Tepuk tangan, masuk aku tok. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Ya mas, nah, tadi kan kita ketemu di angkringan ya. Enggak, ini puasa, jadi tetap harus menjalankan syariat Islam. Kita harus tetap puasa. Jadi gimana kabarnya mas ya mas? Alhamdulillah baik sih. Baik. Nih kesibukannya apa aja nih mas puasa gini nih? Kalau sekolah sih ya terutama pasti tugas ya. Terus mungkin sampingnya ada OSIS. Kalau di rumah mungkin paling ngurusin masjid dan sama pemuda kayak gitu. Wah, remaja masjid. Ya alhamdulillah. Keren. Berarti ini mas ya mas ini tipe-tipe remaja masjid yang ngasai gelas di tempat wudu. Bener nggak mas? Enggak lah. Enggak, astagfirullah, nggak apa-apa. Tapi emang biasanya remaja masjid itu gitu, disuruh gitu. Tapi emang pahalanya gede loh mas, jadi remaja masjid itu kayaknya pahalanya gede itu. Iya. Bener nggak mas? Bener banget. Di sana kan kita juga bisa dapat teman kan ya, teman baru. Ya jadi apa ya? Istilahnya kita harus itulah sosialisasi lah sama orang sekitar, nggak cuma di rumah tok. Saya kadang tuh masjid-masjid itu ramai kalau puasa. Ini sering terjadi di kota-kota besar. Iya. Kayak masjidku juga kayak gitu. Jadi kalau nggak puasa tuh cuma jamaah 5, 6 gitu. Kalau puasa membludak. Tapi karena emang puasa tuh menyatukan kita semua. Iya, orang kalau di bulan puasa tuh emang rasa semuanya wajib sih. Wajib emang harus fardu ain. Ya wajib sih kok fardu ain. Sok tahu aku soalnya Fatani ngomong. Mas ya mas ini perwakilan dari event FAM, bener nggak mas? Iya benar. Nah kalau di FAM sendiri itu menjabat sebagai apa mas? Di FAM sendiri aku ngejabat sebagai si acara. Si acara. Wah berarti berat tuh kayaknya si acara. Iya lumayan sih. Lumayan. Ya saya ya bukan si acara sih, sok tahu aja. Saya tahu saya banyak teman yang si acara atau mas. Nah kalau FAM sendiri itu kepanjangan atau apa tuh mas? FAM itu punya kepanjangan sih, Festival Anak Muslim. Oh festival anak muslim, wah keren banget subhanallah. Kayak aku banget ini. Iya. Muslim ini. Nah sih nggak kelihatan nih pertanyaannya. Jadi kalau event FAM itu berarti karena muslim ya mas, berarti lombanya di bidang nggak agamaan loh. Iya jelas. Nah itu apa aja lombanya? Kalau contoh-contohnya sih, contoh kecilnya sih ya kayak CCA, kemudian daik cilik, kemudian tartil, terus ada lomba kaligrafi kayak gitu. Kaligrafi berarti itu peminatnya lebih ke sasarannya lebih ke anak-anak kecil gitu, anak-anak ya, SD. Sasaran kita sih lebih ke SD sama ke SMP sih kalau FAM sendiri. Nah, coba lanjut. Kalau untuk sistem kepanitiaannya tuh gimana Mas kira-kira? Kalau sistem kepanitiaan itu cuma terdiri dari si acara doang. Itu terdiri dari 5 orang, 3 dari kelas 11 sama 2-nya itu dari kelas 10. Tapi untuk pelaksanaan FAM sendiri itu pasti minta bantuan dari sub event lain kan kita. FAM itu ada di sub eventnya The Confair. Terus nggak lupa juga kita juga minta bantuan dari si umum. Oh berarti tetap saling bantu ya mas. Ya. Walaupun mas ya mas ini FAM tapi tetap minta bantuan. Kalau untuk tahun sekarang tuh FAM masih berlanjut nggak mas? Kalau tahun ini sih pas waktu pandemi ini kayaknya agak susah sih kalau mau dilaksanain juga. Iya. Karena pasti kan kita lombanya itu FAM itu juga termasuk salah satu ajang yang lombanya itu banyak banget. Jadi kalau misal kita harus ngatur lewat online kayak lewat media Zoom dan segala macam tuh ya agak sulit sih. Agak sulit. Soalnya emang kan baik lagi tadi kan pesertanya kan anak-anak kecil ya mas. Iya. Susah mas. Soalnya aku kan juga job desk FAM dulu tuh banyak yang nangis gitu, ada yang minta ini, itu pusing banget. Repot emang. Yeah. Saya kan masih kecil gitu. Di wajar. Kalau kira-kira mau ada nggak mas FAM tahun ini atau tahun-tahun berikutnya gitu? Kalau udah ada planning sendiri. Oh gitu. Ya, kalau planning untuk tahun ke depan sih pasti ada ya. Masih ada. Tapi untuk tahun ini kita usahakan pending dulu aja. Tapi kita alihkan ke tahun depannya aja. Yang kayaknya untuk pandeminya sih lebih mendingan lah istilahnya daripada tahun sekarang. Betul. Kalau
tadi kan Mas Yamas ngomong kalau si acara ya, berarti si acara kan berat. Nah kalau susah sama senangnya di si acara tuh apa aja Mas? Kalau yang udah kamu lalui selama yang event lah, kelas 10 atau berarti eventnya apa aja kira-kira? Kalau dari senangnya dulu ya mungkin ya. Susah tok ya nggak apa-apa. Ya, Emang hidup tuh kadang kerap susah ya Mas, nanti lah daripada di akhir kerap saya senang. aku kasih tahu aja. Terus iya. komen yang senangnya dari si acara tuh ya apa ya? Udah kayak anggap keluarga itu loh, karena kita tuh hampir ketemu setiap hari, terus ya istilahnya apa ya? Kita punya kerekatan lah di situ. Kita kadang ya kita juga nggak cuman bahas FAM itu sendiri, kadang belajar urusan pribadi dan kayak lagi lain kayak temen lah istilahnya kayak gitu. Ngap banget ya, ngap Sip. banget. Saya emang menurutku juga nggak cuma FAM deh, kayaknya event-event lain juga Iya. udah gini banget tuh. Wah ini banget. Nah kalau hal yang menarik dari FAM daripada event-event lain, kan FAM ini kan istilahnya keagamaan. Kalau event-event lain kayak ada DLA, ada passion itu kan lebih kayak ke senang-senang gitu Mas. Nah kalau FAM kan ini keagamaan. Nah itu yang membuat menarik tuh gimana? Yang membuat menarik dari FAM, yang membuat menarik dari FAM itu kalau menurut aku ya kita bisa ngebungkus tuh loh. Perlombaan itu nggak cuman kayak ya udahlah ini perlombaan biasa, tapi kita bisa ngebungkus kalau tujuan dari perlombaan itu sendiri tuh kita berusaha mencari apa ya, kayak ngasih tahu ke khalayak ramai itu loh kalau pemuda Islam itu ya nggak gitu-gitu aja. Maksudnya kita tuh bisa kok berprestasi dan segala macam. Terus istilahnya kita dapat esensi lah di situ di FAM-nya itu. Soalnya emang tahun sekarang kan udah zaman modern Mas. Soalnya agama tuh semakin banyak yang melupakan gitu. Saya miris gitu. Saya sebagai pemuda Islam itu kadang nangis kalau ada anak-anak yang disuruh sholat gak mau tuh. Anak-anak sekarang tuh daripada ikut kayak CCA tuh mending TikTok Mas yang ini. Kan itu kan miris gitu. Disuruh ngaji le mau FF-an. Ya harusnya pinter-pinternya kita sih juga sih kalau bisa memanfaatkan media kayak TikTok ya dibuat mungkin berdakwah ya itu mungkin bisa karena kan sekarang banyak kan yang kayak gitu kayak aku juga kalau di TikTok tuh kalau ada yang joget astagfirullah gitu. Iya. Astagfirullah. Tapi satu tok Mas, biar balance hidup. Ini dosa ini enggak? Siap. Nah, jadi gitu. Astagfirullah jangan dihujat saya. Jadi emang kalau sebenarnya tuh zaman modern tuh enggak cuma buruk tok ya Mas. Kayak TikTok tuh juga bisa untuk sarana dakwah. Kan TikTok tuh singkat atau cuman berapa menit sih. Jadi orang kan kalau lihat YouTube kadang pengajian siapa tuh sejam, 2 jam itu kan kesannya kan ngebosenin enggak juga kan cuma singkat padat jelas gitu. Jadi emang setiap platform itu menurutku bisa digunakan untuk sarana dakwah gitu. Apalagi zaman sekarang tuh gampang. Kayak untuk belajar agama tuh zaman sekarang gampang. Kalau dulu itu zamannya bawa saya tuh harus ngaji, melewati gunung, mendaki lembah, kebalik. Banyak perjuangan. Nah, banyak perjuangan gitu. Kalau ngayal di sahabat gurunya kan, sekarang wah di Twitter langsung paling kekerasan ini. Pas sebenarnya biasa. Saya dulu kalau ngaji kalau ngayal prok gitu. Pernah nggak berangkat saya memar saya di rumah gitu. Saya sambil nangis. Tapi karena emang saya sadar kalau saya tuh salah gitu. Karena emang apa namanya? Kadang kalau masih kecil kan cerelean gitu. Ayo biasa dulu. Kalau kamu dulu ngaji nggak pas kecil gitu, Mas SD gitu? Iya, ya ngaji lah pastinya. Tapi ya mungkin kalau aku nggak apa ya, kecilku tuh lebih dididik sama anu sih. Kalau soal ngaji lebih ke ayah sih. Lebih ayah. Jadi nggak pernah TPA? Nggak, aku nggak pernah TPA. Kemudian baru habis mungkin SMP baru keluar buat dari remaja-remaja dan segala macam. Nggak apa-apa karena nggak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Mana yang bagus ini? Saya pilih soalnya yang tanya ini ada 1.200 ini. Banyak banget Mas. Banyak banget, nggak tahu nih, jebol HP saya. Ini pengalamannya nggak bisa dilupakan. Kira-kira Mas event FAM ada nggak? Atau ada yang apa gitu? Balik lagi ke sasarannya ya kan, itu kebanyakan anak kecil. Betul, yang pastinya kalau datang ke acara-acara tuh pasti masih rewel terus dijamin sama orang tua ya. Mungkin kita agak itu sih kadang ayal-ayalan sama orang tua siswa loh, karena ya itu tadi acaranya belum selesai tapi ada yang mungkin minta pulang padahal juga nggak ada keperluan mendadak lah istilahnya kayak gitu. Terus kemudian yang apa ya nggak bisa dilupain mungkin pengalamanku sendiri sih, jadi LO juri kayak gitu kan.
berhadapan sama yang istilahnya senior Senior, beliau ya, kan yang jadi ilmunya tinggi. iya terus mereka lebih paham lah kayak lomba-lomba keagamaan itu sistematikanya kayak gimana. Tapi nggak apa Mas, kalau misalnya belum selesai lombanya minta pulang tuh nggak masalah. Soalnya kalau nggak salah tuh ada yang belum maju tapi udah minta juara itu Mas. Wah Wah aku mas juara Mas. Yo masih sih orang iso kapan juara. Jadi sebagai panitia bingung. Nah, jadi itu adalah kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan ya Mas. Iya. Kayaknya kalau nggak pandemi kayaknya lanjut. iya sih pasti. Pasti jelas. Soalnya FAM itu menurut saya tuh walaupun keagamaan tapi tuh nggak ngebosin itu kan. Kalau zaman sekarang anak-anak muda berpandangan kalau wah beragama itu membosankan. Iya. Betul belum tentu. Emang keset dasari. Mohon maaf ya. Emang malas beribadah gitu. Karena zaman sekarang tuh sholat tuh. Wah, muka aku ngusik tak kodo, tak sawung. Dolan rano mang kilo koda-koda. Kan enggak boleh ya sebenarnya kayak gitu, enggak boleh. Ya kita sebagai pemuda ya harus itu sih. Bisa ngebungkus kayak gimana itu loh. Betul, betul. Jangan kita gembleng wah ibadah itu kayak gini. Kita harus sisi lainnya dari ibadah tuh apa aja sih gitu. Betul karena kita kalau nggak beribadah tuh besok mau digimanain hidup kita gitu. Jadi di akhirat tuh kita tersesat banget menurutku ya. Kalau udah hidup cuman puasa yo mokel di angkringan gitu. Nyayam gitu. Maksudnya kan astagfirullah banget tuh. Puasa cuman setahun sekali gitu. Kok ya sempet-sempetnya mokel gitu. Ada yang banyak ya kayak gitu tuh banyak teman-temanku tapi ya udah nggak tak peringatkan itu kadang aku meringatkan sambil minum juga. Wah sama aja no Mas. Enggak lah bercanda maksudnya sama gitu. Nah lanjut lagi pertanyaan saya pilih-pilih dulu. Kira-kira yang bagus mana ini? Nah kalau untuk timeline FAM jadi FAM itu biasanya dilaksanainnya kapan? Kalau di tahunku sih itu event pertama sih. Event pertama. Dari kan pasti event pertama itu dari Dekom, terus sub event pertama dilaksanain tuh FAM, habis itu baru yang lainnya. Gitu. Jadi biasanya awal banget ya berarti. Iya, biasanya awal kalau pembukaan. Kalau untuk tanggalnya ya bisa berubah-ubah, tapi yang jelas awal. Kalau untuk struggle mencapai event FAM itu gimana? Maksudnya kayak ada nggak sih struggle tersendiri kan melibatkan banyak orang tuh kayak juri, terus peserta, terus dananya juga itu kira-kira dapat dari mana, gimana caranya, usaha anak-anak FAM itu gimana gitu. Mungkin bisa ya diceritain sedikit lah. Kalau untuk struggle-nya sih pertama mungkin ya itu sih apa ya cari pangsa lah istilahnya. Karena itu banyak anak-anak ya, terutama anak zaman sekarang tuh kan ya itu tadi kayak Mas Faik bilang kan susahan kalau ikutan kayak gitu. Betul. Jadi mungkin kita susah di bagian itunya. Terus kemudian karena kita juga melibatkan orang termasuk yang senior tadi kayak juri itu kan kita harus ngubungin apa ya Batko TPA tempat tersedianya juri lah istilahnya. Nah itu kayak ranting setempat gitu. Ya itu jadi kita apa ya susah loh kadang karena ada juri yang datangnya terlambat dan segala macam, ada acara mendadak jadi kita harus siap apa ya istilahnya gitu ya jaga-jaga juga loh. Betul. Ini kalau nggak bisa hadir kita harus cari siapa lagi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir aku bisa gantiin Mas. Oh siap Mas, besok saya hubungin lagi ya. Nggak, kan punya WA aku. Oh siap. Nanti calling aja. Terus apa lagi ya? Wah ini bagus ini kayaknya pertanyaan menarik nih. Nah kan bagaimana caranya event FAM ini tetap eksis di antara event-event SMA 8 yang lainnya gitu kan, banyak tuh kan FAM ini bisa tetap eksis itu gimana caranya? Bagaimana caramu mengakali biar tetap jos kayak cara kita untuk membuat FAM itu bisa tetap eksis ya, terutama di Delawita Event sendiri mungkin itu apa ya, kita punya konsep loh, sesuatu yang baru istilahnya nyambung lah sama terutama tema ya, berhubungan sama tema ya. Tema itu harus yang sesuai sama apa ya istilahnya yang lagi kekinian banget kayak gitu. Terus biar nanti apa yang kita harapin tuh bisa tercapai sama mereka. Jadi mereka nggak terima mentah-mentah begitu aja. Oh ini keagamaan toh. Tapi kita juga mau menyampaikan pesan positif soal apa ya ilmu agama lah di dalamnya kayak gitu. Jadi kayak pesan dari awal sih pemuda Islam itu juga bisa berprestasi. Kemudian betul. Kita juga nyari potensi loh di FAM-nya itu. Kita mau cari potensi ini sih lomba kayak gini tuh
bisalah kita menangin kayak gitu. Ya mungkin kalau sekarang kan boomingnya Free Fire gitu kan. Iya. Itu kan mungkin bisa dijadiin konsep gitu. Jadi kalau menang nanti buyah gitu. Ikut lomba dulu. Iya sih, lebih ke konsep kayak gitu ya. Konsep jadi, ataupun tema lah. Biar anak kecil tuh tertipu gitu. Iya. Wah, FF tapi ngaji. Iya, Jadi itu kan halal, stay halal brother. Ya mereka istilahnya apa ya, ikut ibadah kayak gitu kan, atau ikut lomba kayak gitu, mikirnya wah ini kayak gampang sih, kayak main game kayak gitu, ada level-levelnya. Ya, betul. Terus kalau udah ngelewatin banyak level terus bisa jadi juara lah kayak gitu. Nah iya, pokoknya seru banget sih menurut Mas Fam itu. Soalnya dulu aku juga ikut Fam juga gitu. Iya. Dulu aku apa ya? Pokoknya melu ya, aku lupa. Melu intinya. Kan ada lagi nggak yang mau disampaikan gitu ke ini yang nonton? Banyak loh Mas ini yang nonton. Tembus 5 juta view. Pesan aku terutama buat itu ya, adik-adik kelas 10. Mungkin Fam ini bisa jadi apa ya? Salah satu opsi kalian untuk milih event kemudian. Aku harap kalian tuh jangan mikir event Fam tuh ya cuman kalian nyemplung di kegiatan eventnya aja, tapi bisa jadi wadah untuk mencari pahala dan segala macam. Kemudian untuk adik kelas, aku kasih tahu Deloitte Event itu berjalan bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama, kemudian kita istilahnya saling melengkapi lah. Jadi kita masih satu kesatuan sama Deloitte Event. Betul, mantap sekali. Wah, keren. Jadi ya itulah intinya, ini seru banget Fam. Bagaimana kita belajar beragama tapi nggak ngebosenin. Jadi kalian mungkin bisa ikut lomba-lomba kayak Fam. Mending lomba ikut di Fam aja gitu. Sekolah lain nggak usah. Ini di sekolah kita aja biar. Oh ya. Gitu. Nggak, maksudnya ya itulah. Nggak ya, bercanda, jangan dihujat ya. Tapi kalau mau dihujat ya nggak apa-apa. Biasa. Mungkin cukup ya Mas ini kayaknya. Ya, wah, cukup. udah lama banget ini. Jam 2 ini. Ini kalau mau kami ayam WA aja Mas. Waduh. Masih lama Mas. Sorry saya tadi. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Biasanya sangat seru sekali. Kok sangat seru sekali, ini membolos kata ya. Seru sekali, nggak usah pakai sangat. Seru sekali perbincangan hari ini bersama Mas Afandi, selaku fans Barcelona juga. Terima kasih buat Mas Yamas udah meluangkan waktunya ke sini, walaupun puasa-puasa tetap meluangkan waktunya berbincang-bincang sama saya. Dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih juga udah nonton video ini, dan jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian. See you in the next episode. Bye.